Sila Tuhan apa? Salah satu apa?
ketuhanan Esa. Nah, ini sahabat aspirasi, bro. Kalau begini ya, bahasa sekali itu kalau ada yang ngomong, lu kalau jadi orang tuh harus ada sisi kemanusiaannya. Nah, ini episode kedua kali ini, apa di episode 11 ya. Nah, ada dari sila kedua yaitu kemanusiaan. Kita keluar episode 11 ini orang-orang yang apa ya? Sampai-nya saya melakukan kegiatan macam. Yes. Apa kita panggil aja langsung? Ya. Panggil ya. Oke. Oke. Kita panggil aja nih. Coba, ada siapa nih? Ada yang enggak yang panggilnya senior dulu. Senior. Nih, sahabat aspirasi kita panggil dulu ada Wah, Uci. Tepuk tangan. Oke, silakan Oci. Baru. Oci bagaimana Oci? Cari gerak. Wah, yang kedua ini ada dari rumah Rudi Purwakarta. Ini dari siapa? Ada Hendro. Kelihatan Hendro. Siap. Oke. Ternyata satu di awal satu perangan aja udah. Iya. Alhamdulillah banget karena ini juga temanya juga udah benar-benar spesial. Betul sekali. Nah, ini. Nah, kita boleh kenalan dulu dong. Kenalan dulu ya, sobat aspirasi ya. Nah, ini di samping gue ada siapa nih? Ada Pak Uci. Uci sebagai pembicara usia yang paling senior. Dari samping lo ada siapa? Ada ini ngomong gue ngeliat Pak Uci ya. Kayak di film barat sahabat aspirasi tau gak? Apa? James Bond. Mafia kan? Tapi kalau di Sunda itu ada namanya kabayan. Nah, lu tanya dulu deh sama Pak Uci. Oke teman-teman sahabat aspirasi, kita kupas bagaimana makna dibalik sisi kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Pengen pertama ke Uci gimana kalau saya? Alhamdulillah, asik. Lampes ya. Lampes kalau nggak salah. Oke, kita langsung semuanya ya. Biar apa ya, istilahnya bisa memberikan manfaat. Polisi kan sebagai pegiat sosial. Ya, saya sudah tahu lah ya. Polisi itu sebagai pegiat sosial dan kegiatan-kegiatannya seperti apa. Nah, bagi polisi sendiri dengan tema seperti kemanusiaan adil dan beradab itu maknanya seperti apa sih polisi? Baik, saya terangkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Uci Sansi. Jadi itu nama asli, nanti nama panggilan. Nama panggilan siapa? Panggilan ya, panggilan pribadi penting adalah Buah Uci. Itu cukup bermakna. Buah itu ungkapan buah halus. Uci itu ungkapan cinta ilahi. Bisa. Bro, ini pas banget karena kan kita itu harus ada apa sih kemanusiaan. Jadi kita itu harus saling mencintai. Benar kan? Gimana? Oke, kalau mengamati dari yang disebut Andi ya, kemanusiaan yang adil dan ini sebenarnya hampir semua masyarakat Purwakarta sudah melakukan dan sekali bahwa itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, saya yakin salah satunya diantaranya ketika semua itu mengapresiasi kegiatan sosial yang kita adakan. Ya, diantaranya dulu ada pesta Purwakarta berbagi. Ya, ada.
Iya, betul. Alhamdulillah ya. Tapi betul banget nih bro, kita aja yang mudah-mudahan kayak lebih bersemangat ya bro untuk yang namanya sebuah kebaikan gitu ya sahabat aspirasi. Karena di dalam agama kita, di dalam agama Islam mengajarkan khairun nas atau minas gitu kan ya. Jadi yang namanya apa? Hablum minallah sama hablum minannasnya itu lebih sepadan. Jadi kayak misalnya tuh contoh nih ya, lu tau gak waktu pas hari terakhir tuh penutupan acara itu, orang tuh semuanya berbondong-bondong gitu kan. Jadi saya tuh kayak ada yang ngasih sumbangan, kayak ada yang ngasih apa kayak baju atau segala macam. Tapi memang dia, tapi kan kalau di daerah lain kita nggak ada yang tahu ya sobat aspirasi, terutama ini ya buat kita yang kenapa yang sebagai anak muda gitu kan. Tapi lebih ada motivasinya gitu kan untuk terus melakukan kebaikan dan kebaikan. Ya betul sekali. Ya, oke ujian kita tadi kan ya. Oke. Nah selanjutnya ke Om Hendro nih. Siapa? Om Hendro ini. Oh, ini kalau bagi saya dia sering nolongin orang yang sakit ya. Memang juga ya PJS untuk kedalam lain. Ahlinya, ini baik ahlinya ini tentunya nggak sembarang. Maksudnya nggak sembarang itu dalam artian begini loh. Jarang-jarang ada orang seperti Om Hendro ini kan. Benar. Nah, Om Hendro kenapa sih begitu konsistennya? Hah? Jadi begini Om. Dari dasarnya balik lagi ke nurani ya. Ya. Banyak keluarga saya yang memang paman saya, ibu saya dulu banyak yang sakit sampai meninggal gitu. Ya. Jadi tergantung hati nurani bagaimana caranya saya bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu masyarakat pada umumnya. Ya. Nah kalau tema kita manusia yang ada dia berada, yang dari sila kedua itu, saya takutnya kondisi yang berada. Tapi mudah-mudahan masyarakat di Purwakarta apa yang tadi kata Pak Uci
kira-kira ya dengan sebuah kemanusiaan kaum milenial ini ya, kita bikin rumah di Purwakarta, kita rapatkan kawan-kawan, sepakat, kita berikan tugas sampai jadi konsisten untuk masyarakat yang tidak mampu membutuhkan berobat. Oh, hebat banget dong kalau yang seperti itu. Yoi. Di Purwakarta. Ini apa maksudnya kayak lebih bisa beraspirasi ya. Jadi lebih sebagai pelajaran kita boleh melakukan kebaikan, tapi jangan memang pada saatnya ini lagi ngetren nih orang pada berbondong-bondong lagi kebaikan nanti itu depannya nggak ada lagi. Nah, jadi yang lebih baik itu jangan sampai mewujudkan Ya, seperti itu. Oci coba, Oci. Ada ini. Kami masuk ke manusia. Seperti apa sih? Sebenarnya gini ya, kalau bahasa Jawa itu bilang manusia itu ingin dibuang. Ini dibuang. Artinya dimanusiakan. Ya. Manusia memanusiakan manusia. Artinya itu masuk di dalam butir-butir Pancasila di istilah kedua, yaitu mengakui keberadaan manusia. Ya. Eksistensinya seperti apa? Kalau dan ini sejalan dengan ayat Allah di dalam Al-Quran itu dijelaskan di sini. Ya, nas. Artinya ayat nas kan Wahai manusia. Hai manusia. Inna khalaqna min dzakarin wa unsa. Saya lagi ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya aku Allah ya, menciptakan kalian dari bersuku-suku berbangsa-bangsa ya. Kita untuk saling kenal mengenal, artinya untuk diakui keberadaannya. Itu sejalan dengan ayat tersebut sila dari butir pertama di sila kedua ini. Kemudian di butir kedua adalah memperlakukan ya, sesama manusia sesuai dengan hak dan martabatnya. Oke. Jadi ada kewajiban dan ada hak dan kewajiban asasi sebagai manusia ya. Contohnya misalnya kita diakuilah ya, perlakukan seperti manusia. Memanusiakan manusia Ya. ya. Semuanya dilakukan dengan baik ya, dan tidak ada perlakuan yang semena-mena. Juga ada betul-betul. Walaupun saya tidak memahami secara keseluruhan, tapi sebenarnya sudah dilaksanakan ya. Ya, sudah. Dan kami jujur ya di Purwakarta itu setelah bergerak di dalam sosial ini, banyak komunitas-komunitas yang bergabung ya, dari berbagai puluhan komunitas bergabung di dalam Purwakarta itu, sehingga apapun yang kita lakukan ternyata semua ikut menjalani dan berhasil. Oh, gila kan? Ya tadi kan kok kan yang dimaksud sama Mbak Oci ini sahabat aspirasi bahwa kita itu harus bisa memanusiakan manusia. Artinya memanusiakan manusia itu berada lebih tinggi dari politik dari manapun, benar gak sih? Ada yang lebih penting daripada ketika kita berbuat baik hanya kepada Tuhan kita saja, tapi tidak kepada sesama Manusia. Kita sudah gagal menjadi orang baik, begitu pun sebaliknya. Ya, tanpa memandang suku ras dan agama. Ya, belum. Ya, kita membeda-bedakan. Oh, Jadi jangan hanya bergantungkan kepada hablum minallahnya saja, tapi harus menyeimbangkan dengan hablum minanas ya. karena di mata Tuhan manusia itu semua Sama di sahabat aspirasi. Terutama ini buat teman-teman yang ada di ruangan ini juga sama ya. sama meskipun berbeda. Yoi. Sama. Wah, walaupun berbeda, ada nih kita nih misalkan kayak beda agama atau beda suku, ada yang kesusahan. Tapi itu dengan Allah. Tetap Karena di dalam Islam itu kalau kita menolak Islam, siapapun itu wajib kita tolong. ya. Itu kan yang balik lagi ya tadi
atau beda agama itu wajib, sebagai umat Islam wajib, karena ada cerita juga kalau kita berbicara agama, Rasulullah itu difitnah sedemikian rupa oleh Yahudi gitu kan, si pengemis yang buta dikasih makan setiap hari oleh Rasulullah. Cerita itu ada. Dia Yahudi. Benar. Saya cerita nih. Kata kita ini gitu kan. Rasulullah mengalami itu saat zaman dulu dia difitnah oleh kaum Yahudi. Pengemis yang matanya buta membenci itu Rasulullah, tapi setiap hari dia kasih makan. Ayatnya yang dulu ayat nikah ini dulu ya. Maksudnya Sebenarnya saya bacakan ini ada ujian kedua. Apa itu? Ujian kedua dari Pancasila. Sila kedua. Ya. Ini saya sebutkan dulu. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Ya, suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Ternyata ini udah lintas agama juga, ya, lintas bangsa, lintas suku, lintas agama, lintas dunia. Ya. Artinya kita tidak boleh yang namanya membeda-bedakan. Nah, kamu nggak tukang cukur, kamu nggak tukang beca, kamu tukang ojek, kan gitu. Semua adalah manusia, harus dimanusiakan. Emak bentuk, emak berganti ya. Ya, diperlakukan dengan baik, Pak. Kemudian saling mencintai. Ya. Nah, kenapa bukan saya berbicara masalah agama, tapi ini yang diungkapkan di dalam sila kedua itu ternyata sudah sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Di sini dikatakannya mengembangkan sikap saling mencintai satu sama yang lain. Di dalam hadis Rasulullah, ya, di dalam hadis Rasulullah kita ada yang menjelaskan begini, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu, yang artinya Tidak akan masuk surga. kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman kepada Allah. Tetapi tidak dikatakan iman kepada Allah kalau kalian tidak saling mencintai Sama manusia. sesama manusia. Nah, artinya gini, bukan mencintai asmara ya, di sini mencintai itu dalam arti masa sih ada misalkan ada orang lagi keadaan disabilitas ya, disabilitas. Setelah ditanya orang tersebut ternyata sudah kakinya bengkok, cacat, gitu ya. Dia harus mencari nafkah, menafkahi keluarganya. Dengan keadaan begitu, masa kita sebagai manusia tega ya gitu? Artinya di Indonesia itu kan ada dinas sosial, kita salurkan. Seperti Bang Hendro tadi sudah mengatakan ya, satu contoh menolong orang yang sedang kesakitan, terus tidak punya biaya. Nah, itu namanya sudah masuk di sila kedua ya, mengembangkan saling cinta, mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Ya, begitu ningali apa ningali, ya melihatlah. Ya. Begitu melihat keadaan seperti itu, kalau dalam hati itu mesti tumbuh ya rasa empati ya. Bencana Cianjur semua tertutup masyarakat Purwakarta, termasuk elemen masyarakat, termasuk komunitas yang ada di Purwakarta, semuanya sampai yang ada yang pakai tractor ke sana karena ada rasa ya di hati, dengan rasa kalau bahasa Jawanya tepung saliro. Jadi kayak ini wah, jadi kayak hidayah. Ya, terpanggil, hati terpanggil. Betul nggak Pak? Betul. Betul lah. Nah itu kan kalau manusia ya anggapan seperti ya pasti semua sama ya. Kalau alien gimana? Untuk aku nggak dengar. Ada
contoh, Contohnya, ada nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin manusia punya nilai tertinggi ketimbang Tuhan. ya, Ada orang sakit datang ke rumah sakit, terus sudah nggak punya uang dalam keadaan darurat segala macam, lalu ditolak begitu saja ya, tanpa proses tertentu. Nah ini artinya maaf pihak rumah sakit bukan berarti ini kebetulan aja ya. Di sini ada nilai-nilai kemanusiaan yang artinya udah harusnya dilayani dulu lah. Keadaan seperti itu jangan disepakati dulu karena ini masuk ke dalam nilai-nilai manusia. Dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan yang alhamdulillah masyarakat Purwakarta sudah ikut serta dalam kegiatan kemanusiaan ini. Contoh ya dari berbagai musibah yang menimpa di luar kapasitas kota ataupun di Purwakarta sendiri, termasuk kemarin di Cianjur, bukan yang dekat ini, bukan Kuning, Seruk Kuning kan kejadian yang alhamdulillah karena kan sudah pernah kesana. Walaupun saya pada waktu itu memang saya dalam keadaan sakit dan kebetulan istri saya kemarin sempat kesiram minyak goreng bukan 12 hari ini. Ya alhamdulillah sudah banyak yang ngomong, alhamdulillah ada yang merasa ini saudaranya kan walaupun saya nggak punya keluarga ya, kecuali keluarganya itu semua rekan-rekannya di Purwakarta ya alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ada rekan-rekan yang sudah dengan saya ya, dengan keluarga saya yang pernah bersilakan. Mudah-mudahan anda semua diberikan keberkahan. Amin. nah, itu ya, Paham dong, Min, buat sahabat aspirasi. Jadi yang ngambil dari seluruh para narasumber ini, yang dari baru ini, kalau kita nggak bisa membantu, seenggaknya kita jangan menyakiti perasaan orang lain. Ya, itu nggak boleh loh. Dalam agama kita juga itu sangat-sangat jelas, sangat-sangat diharamkan ya. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa membantu ya, atau baiknya kita cuma cukup aja mendoakan yang terbaik. Daripada kita misalnya kayak julid atau body shaming lah gitu kayak gimana, itu jelas itu gak bakalan berkah buat kehidupan kita juga loh sahabat aspirasi. Nah lanjut ke kalau itu nih, ya siap. mereka kan sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti membantu ya warga masyarakat Purwakarta nih, yang ada biaya, semoga ada pernah nggak sih ngerasain ada kesulitan bisa kesulitan banget pas ketika membantu tuh masuk banyak aja kayaknya aja ya Pak ya, Kesulitan banyak kok. banyak apa gitu ya. Tapi udahlah saya ya apa yang kita lakukan itu untuk kebenaran gitu ya. Nah maksudnya kan saya udah pernah bilang birokrasi itu mempermudah bukan mempersulit kan. Nah dengan adanya RT RW, desa, camat sampai dinas sosial, dinas kesehatan ataupun yang berwenang yaitu pimpinan kita bupati itu kan. Maksudnya semuanya harus mempermudah akses untuk masyarakat tidak mampu atau miskin gitu. Ya. Yang penting harus undang-undang. Kendala-kendala itu sering saya alami gitu kan. Tapi tidak mengatakan semangat saya gitu. Kadang ada di satu desa pun sama. Ini udah parah ya, udah kronis gitu ya. Harus dibawa ke rumah sakit gitu kan. Nah, karena mungkin di desa itu hanya mengacu ke aturan ya, ke aturan yang berlaku. Saya tidak tahu apa aturan desa. Kalau misalkan menggunakan dana ini, saya keluar kewenangan gitu. Sedangkan ada salah satu statement dari pemimpin kita, tidak perlu kewenangan untuk kebaikan gitu kan. Maksudnya anggarannya ada gitu kan. Ini masyarakat
tidak dipersulit. Ya. Nah, apalagi menolak dan meminta uang muka, itu jelas kan undang-undangnya pidana kan. Kalau misalnya ada rumah sakit, nggak boleh gitu. Apalagi dipersulit, masuk saja dulu. Urus saja dulu, ya, kita dalam kemanusiaan gitu kan. Tapi alhamdulillah kita juga banyak bersinergi dengan orang-orang birokrasi juga, ada juga yang membantu gitu kan. Hanya saja kedepannya mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan. Sampai saat ini masih banyak aduan saya, Pak. Masih banyak tentang permintaan-permintaan yang harus masuk rumah sakit. Ya, saya juga kalau dibilang harus kemana lagi ya paling saya tempuh birokrasi. Iya. Paling cara menyindir halusnya saya terhadap aparatur desa tersebut galang dana. Galang dana dengan kita pajang fotonya, dengan minta izin ke pasien, boleh saya galang dana, pajang foto alamatnya. Nah, mungkin desa tersebut bisa maklum ada warganya yang dibantu gitu lah. Yang bisa dikondisikan kita bantu karena kita cari uang dari mana gitu. Jadi biar pemerintah itu lebih insecure gitu ya. Betul gitu. Berarti kan yang tadi saya katakan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya di sini nih. Ini nilai kemanusiaan kan. Dalam keadaan darurat itu siapa lagi yang mau? Ya, berarti manusia. Kalau bukan kita, Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Alhamdulillah Menko, artinya sudah banyak yang ditolong termasuk ibu siapa? Ibu Yesi ya. Bu Yosi Tapi kemarin baru meninggal. Saya pun pernah sih waktu itu ketika anak saya sakit. Saya sampai ini apa kan BPJS belum ada nih saya waktu itu. Saya sampai cuma main. Saya ke siapa? Saya langsung ini enggak? Karena saya ingat itu. Nah, emang beliau mah tanpa pamrih karena dia soal ini sekarang cuma itu ya udah saya tapi alhamdulillah secara mungkin saya berusaha dulu kalau kerja kerja di rumah kata kan ada yang namanya MRP ada masalah relawan rumah kata ini termasuk anggota MRP ya masuk lagi termasuk saya juga masuk gitu ya itu kita sebenarnya diarahkan untuk satu tujuan ya bahwa kita harus sebagai relawan itu benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ini. Kalau saya sempat mengatakan begini kepada rekan-rekan semua yang ada di di forum itu, kalian nggak usah susah ketika kalian itu melakukan suatu kebajikan, gajinya 1 juta. 1 juta singkatan dari Sabar, jujur, nama itu luar biasa. Itu kan sabar, jujur, tawakal. Itu modal sahabat aspirasi ini mau jual lagi ya. 1 juta itu ada singkatannya Bang. Sabar, jujur, tawakal. itu semua. Iya. Dia itu 1 juta itu angka ya. Ternyata singkatan sahabat aspirasi. Gimana dong? Pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Apa nih? Gimana Teh? Wah, ini kita pertanyaan selanjutnya nih dari mana dulu nih? Boleh dong, bener dulu lah. Oh iya, ini selaku pendiri Rumah Kudu di Purwa. Iya. Sahabat aspirasi. Nah, menurut harapan kedepannya bagaimana nih? Untuk di masa yang akan datang nih. Oke, dari tadi yang sudah kita bahas, banyak kendala di kita sebagai relawan ya. Harapannya ke depan agar pemerintah memfungsikan badan lembaganya ke tingkat bawah. Pertama, RT RW harus lebih proaktif. Kepala desa atau di desa harus mempermudah gitu kan aksesnya gitu. Dan ketika seterusnya baik di dinas kesehatan ataupun Pemda Purwakarta gitu kan, agar masyarakat miskin yang tidak mampu berobat tidak dipersulit atau diberi kedudukan khusus. Pemerintah membuat program dulu kan sempat ada Jampersal, Capis gitu kan, itu sangat membantu gitu. Jaminan. Ya, jaminan persalinan yang ibadah, tapi sekarang sudah dihapuskan. Nah, apalagi sekarang alhamdulillah Purwakarta sudah menjalankan program UHC. UHC apa kayak UHC? UHC itu Universal Health Coverage. Jadi istilahnya itu sakti lah untuk bagi kita relawan. Jadi tanpa memiliki BPJS, warga tidak mampu miskin dengan membawa SKTM, tapi syaratnya satu harus dirawat inap. Nah,
apa yang dibawa sama masyarakatnya ya. Jangan siapa lu. Tapi apa nih Om? Ya, Tapi apa nih? tapi masih banyak juga dengan masyarakat yang kategori miskin atau tidak mampu itu karena awam ya, nah, tidak tahu bagaimana menentunya, gitu kan, harus prosesnya seperti apa. Nah, di situ peran aktif kita sebagai relawan dan juga pemerintahan desa, gimana kan? Nah, enggak semua UHC itu mudah, gitu. Tetap ada yang ditempuh. Nah, alangkah baiknya kenapa saya selalu mengaktifkan fungsi RT RW atau desa atau ada juga kader di setiap desa agar bisa di cross check yang betul-betul miskin itu yang seperti apa, diajukan untuk masuk ke BPJS PBI. Jadi jangan yang kayak pura-pura jadi miskin ya. Itu hati-hati loh, pembohongan publik. Itu banyak loh yang kayak gitu bro. Yang bikin BPJS soalnya saya miskin atau rumahnya. Ya. Oh gitu. Makasih nih Om Edo, informasinya bisa bermanfaat lah buat masyarakat. Ini juga buat sahabat aspirasi juga nih, terutama buat yang di Purwakarta nih. Untuk Wauji sendiri bagaimana Wauji harapan? Berjuang kemanusiaan untuk di masa depan yang akan datang. Oke, menyikapi apa yang tadi dibicarakan oleh Bung Hendro ya cukup signifikan dan itu memang realita. Tetapi mungkin saya juga sama punya harapan ya untuk kedepannya para birokrasi juga mempermudah dalam hal ini, kemudian ya manusia lainnya ya katakanlah yang punya hati, punya nurani Yang bisa juga manusia manusia. ya, ikut ikut membela dan menolong gitu ya. Termasuk di Bela Purwakarta juga ya. Para pejuang di Bela Purwakarta itu mereka dengan sungguh-sungguh ya katakanlah sampai melupakan keluarganya dan kepentingan orang banyak ya. Sampai mereka ya ada sebagian yang pulangnya sakit. Nah dari kita untuk kita ya, maksudnya ketika para pejuang ini sakit sama halnya diperlakukan ketika kita menolong orang lain yang ada di tempat lain. Jihad. Artinya coba lihat kanan kiri kita, manusia juga ya, yang memang memanusiakan orang lain. Ya. Tentunya di Bela Purwakarta ikut bersinambung. Ya. Bagaimana nih para pejuang ini pulang dengan sehat, pulang dengan semangat dan keluarganya juga terjaga kalaupun misalnya ada yang sakit ya. Sama-sama kita sebagai manusia, sebagai pejuang, ayo kita sama-sama untuk menjalani hal ini agar semuanya itu bisa kondusif. Tidak berarti apa ada kejadian, ya. Tetapi andai kata ada itu, ya, kita sama-sama menolong, ya, sama-sama kita menjaga agar komunitas yang ada di Purwakarta itu tetap semangat dalam memperjuangkan kemanusiaan ini. Jadi yang namanya kemanusiaan bukan hanya untuk di tempat lain, di tempat sendiri, kan di Kabupaten Purwakarta kita lihat. Jangan sampai apa? Yang lain ditolong, yang di kita tidak. Ya, semuanya manusia, jadi kita memanusiakan manusia itu untuk keseluruhan. Dan cukup lumayan ya kegiatan yang diadakan Akomara beserta rekan-rekan. Cukup signifikan, cukup katakanlah angkat jempol lah semuanya ya, dan bisa membantu kegiatan pemerintah yang ada di Purwakarta. Tinggal pemerintah sendiri yang mengapresiasi kegiatan-kegiatan ini. Yang alhamdulillah kemarin juga waktu kita mengadakan kiriman bantuan ke Cianjur, alhamdulillah Ibu Bupati Ratna Mustika ikut melepas kegiatan yang akan berangkat ke Cianjur ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ibu Bupati Purwakarta, semoga langgeng, sehat dan maju terus. Antara mundur. Naik lagi Bu, naik lagi Bu. Ya. Oke, gak kerasa kita. Ya, udah 1 jam lebih.
merasa sahabat aspirasi. Sebelum kalau Mas merasakan ini fasilitas ya yang diberikan oleh Creative Center itu ini bayar nggak sih? enggak, ya enggak. Gratis. Berarti kita harus berterima kasih loh. Ya. Berterima Ya, kasih. kita gak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada GCC. Gedung Creative Center. Tapi kan nggak disewakan kan? Enggak. Enggak dong. Berarti nggak disewakan ini hanya. Enggak ya, saya enggak. Kata Bu Berti tadi ada 17 sub. Iya, sektor institusi. Sektor. Antara lain ada Sektor. karena kan ini gedung Creative Center ini di luar apa? Jadi sama Purwakarta Creative Group ya. Bunda dan kakak atau kreatif. Ya, saya segenap tim mengucapkan terima kasih. Ya. Karena sudah memfasilitasi kegiatan tersebut. Sekali lagi terima kasih untuk Gedung Creative Center. Terima kasih. Kata-kata terakhir, Boleh dong, quotesnya. Buat siapa nih? maksudnya untuk kaum milenial, jadi orang baik itu mudah. Cukup kita diam, kita harus jadi orang baik. Tapi jadi orang peduli harus dibentuk. Baik, belum tentu peduli. Tapi peduli sudah pasti belajar. Jangan sampai banyak masyarakat Purwakarta yang kata Komara, salah satu promotor film Purwakarta, banyak menjadi joker-joker. Ya. Joker itu orang baik yang tersakiti. Tersakiti. Raja itu adalah orang baik yang tersakiti. Benar banget. Jangan sampai kita melihat tetangga kita, saudara kita. Joker apa Jagger nih? Joker. Pak. Joker. Kalau Jagger jembak kering. Orang sakit ya, sahabat aspirasi kan. Jagger itu Jembak kering. cuma kering orang sakit ya. Jadi jangan sampai kita ada masyarakat yang meminta bantuan, yang memang harus kita bantu gitu kan. Tapi kita cuek. Nah, suatu saat nanti jangan sampai terlahir joker-joker, yaitu orang-orang jahat, kriminalitas meningkat karena memang tentang masalah ekonomi atau isi perut. Gitu. Ya. Wah. Nah itu tadi bro, kalau misalnya kita tidak bisa membantu, setidaknya kita jangan menyakiti hati sesama manusia. Oke, begitu saja mungkin ya. Sahabat aspirasi, sahabat-sahabat ekonomi kreatif yang punya jiwa-jiwa seni. Teruslah berkarya. Maju terus, pantang mundur. Bagaimana ya? Ini lumayan menarik nih, apalagi di podcast episode sebelumnya. Mengucapkan terima kasih buat Pak Uci. Terus pendiri dari Rumah Peduli Purwakarta. Dan kita juga tadi udah follow back Instagramnya ya. Siap. Aduh Ya, follow. Oh udah. Nah buat sahabat aspirasi jangan lupa di follow Instagram Pak Uci ya @uci.sanusi. Ya, Pak Uci ya panggilannya. Terima kasih juga untuk para penonton terkeren. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir di ruangan ini. Oke, kita closing saja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.